Halo, gimana kabar kamu? Jumpa kembali dengan aku Anidi yang akan menerjemahkan pesan dari semesta lewat kartu tarot, oracle, juga astro dice. Bacaan aku kali ini akan panjang ya, karena ini bacaan untuk kamu selama 1 tahun ke depan. Jadi, kalau kamu masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan atau apapun itu, silakan selesaikan dulu. Dan untuk kamu yang sudah siap, mari kita mulai ya. Namun sebelumnya, seperti biasa, aku mau ingetin ke kamu dulu kalau bacaan ini sifatnya general reading ya, yang artinya ini bisa aja resonate ke kamu atau ke yang lainnya. Dan bisa aja bacaan ini terbolak-balik atau vice versa, tergantung dengan energi kamu atau yang menerimanya. Apapun itu, tetap ambil yang baik-baiknya saja dan yang tidak baik cukup kamu abaikan atau kamu buang. Zodiak kali ini yang akan aku baca adalah zodiak Scorpio yang dinaungi oleh planet Matahari dan ada di rumah nomor 10. Kombinasi yang langka ya, dan terlihat di sini akan ada banyak keberuntungan untuk kamu di tahun 2025 ini. Pertama-tama kita akan cek dulu ya zona nyamannya kamu dulu. Apa yang bikin kamu mager, malas, dan kita akan lihat sisi terdalam dari diri kamu. Aku rasa kalau lihat awalnya kayak gini, kamu akan sangat menikmati hidup kamu di sepanjang 2025 ini. Akan ada banyak hal baik yang mengelilingi kamu nih. Kamu cukup memilih dengan cermat dan bijak seperti yang selalu kamu lakukan selama ini. Energi dari rumah ke-10 dan matahari membuat semuanya benar-benar jadi mudah untuk kamu. Ditambah kalau kamu benar-benar berlaku baik di sepanjang tahun ini dengan terus fokus dan gigih dalam memperjuangkan apapun. Dan ketika kamu sudah memantapkan diri, memutuskan tujuan apa yang akan kamu tuju, kamu tidak akan peduli dengan omongan orang lain. Walaupun orang bilang itu jalannya akan sulit, selama kamu mau, kamu gak akan mundur. Karena itu, sepertinya gak heran ya kalau tahun 2025 ini akan jadi tahun dengan karma baik buat kamu. Perjuangan juga pengorbanan kamu akan sangat-sangat diapresiasi oleh semesta di tahun ini. Ya, pada dasarnya, orang-orang memang melihat sesuatu itu hanya dari hasilnya aja. Memang bikin kesel ya. Mereka kalau lihat kamu tuh ngerasa hidup kamu itu gampang dan segalanya itu dipermudah. Ya, yang paling yang tahu detailnya proses dan berdarah-darahnya kamu tuh cuma pasangannya kamu aja. Itu pun kalau memang pasangan kamu adalah orang yang kamu mau. Seringnya sih kamu cenderung susah buat dapetin orang yang kamu mau. Dan sekalinya dapet, malah orangnya ragu sama kamu. Sebab kamu tuh terlalu terkenal ya. Bagi dia itu kamu tuh bikin dia insecure. Nah, sikap ramah kamu tuh memang sering disalahartikan sama orang-orang. Tapi apapun itu, jangan pernah merubah sifat kamu. Tetap jadi seseorang yang gigih dalam memperjuangkan impian kamu. Tetap fokus, setia selalu, dan jalin komunikasi yang bagus dengan orang lain. Sebab, bakat alami kamu adalah seorang komunikator yang ulung. Kamu mampu mempengaruhi orang lain dengan baik. Dan kalau dilihat di sini, kamu juga seorang yang keras kepala ya. Mungkin ini adalah salah satu minusnya kamu. Selain sikap kamu yang terlalu ramah tadi ya, yang bikin masalah di hidup kamu gak pernah selesai. Dan ini satu yang paling penting, pesan dari semesta, taati atau penuhi janjimu, karena kamu sering lupa soal janji ini. Lucunya, seorang Scorpio ini, uniknya ya, kalau orang jatuh cinta pada pandangan pertama, kamu malah jatuh cinta pada senyuman pertama. Dan saking setianya kamu, orang yang buat kamu jatuh cinta ini gak akan tergantikan untuk sampai kapanpun. Tapi masa sih cuman karena senyum aja?
Healanya mungkin karena kamu orangnya peka banget ya, apalagi kalau kamu suka sama orang. Dari senyumannya aja kamu bisa tahu loh kalau orang itu baik atau enggak. Lalu hal lain yang bikin kamu nggak bisa berpaling, kamu suka orang yang perhatian. Posesif nggak jadi masalah ya buat kamu selama dia selalu perhatiin ke kamu. Kamu senang diurusin seperti anak kecil. Dan memang kalau kamu udah nemuin orang itu, kamu bahkan siap nempel ke dia tuh 24 jam. Makanya kamu nggak keberatan kalau harus punya pasangan yang posesif. Bahkan kamu pengennya gitu juga ya. Jadi satu sama lain nggak ada yang meninggalkan atau ditinggalkan. Apapun yang pasangan kamu bilang, kamu bakal nurut 100%. Sebab kamu ngerasa kalau dia adalah dunia kamu. Makanya kamu bakal awet sebenarnya. Seandainya kamu ada di lingkungan pertemanan yang sehat ya. Selanjutnya, energi utama atau bakat terpendamnya kamu yang gak pernah kamu sadari selama ini adalah kesederhanaan dan cara kamu mempengaruhi orang lain dengan omongannya kamu. Bisa dibilang skill komunikasi kamu tuh di atas rata-rata. Kamu tahu banget kalimat apa yang dibutuhin oleh tiap orang kalau kalian lagi diskusi, bahkan walau hanya sekedar ngobrol-ngobrol doang. Kamu mampu bikin orang betah dan nyaman kalau udah ngobrol bareng. Bahkan entah itu di tempat baru atau tempat biasa, kamu mampu bikin suasana tuh rame lagi. Jadinya kalau nggak ada kamu rasanya tuh sepi plus nggak happy. Banyak orang yang walaupun baru lihat kamu di kejauhan aja tuh udah happy. Kan ada ya orang yang keberadaannya tuh menyebalkan. Walaupun dia udah ada di dekat kita, bahkan udah kasih sumbangsi gede, tetap aja kerasa nyebelin. Berharap tuh orang nggak ada aja. Jadi ngomongin yang gak baik ya. Oke, lupakan. Nah, kalau kamu udah ngeh sama skill kamu yang satu ini, aku saranin pergunakan sebaik-baiknya di 2025 ini. Karena sumber cuan kamu bergantung banget dengan skill atau kemampuan kamu ini. Jangan sampai kamu kehilangan momentum gara-gara sikap ragu-ragu kamu. Walaupun kamu jago nih mempengaruhi orang, tapi kalau kamu ragu-ragu, momen baik bakal terlewat gitu aja. Meskipun kamu tetap bakalan cuan, tapi ya gitu, nggak maksimal kamu dapetin. Terus energi utama kamu yang selanjutnya adalah kesederhanaannya kamu. Kamu yang selalu bersikap apa adanya, nggak neko-neko, nyatanya memang bikin orang simpati dan respect sama kamu. Sikap kamu yang apa adanya, nggak pernah neko-neko, terbuka dengan segala kritikan dan saran, ramah, berempati tinggi, juga bikin orang senang kalau ada kamu. Dan kamu juga bukan tipe orang yang gampang menjudge orang lain hanya dari pertemuan pertama. Sikap positif kamu ini nular dengan alami sampai orang-orang gak ngerasa terintimidasi. Jadi, stop untuk ngerasa dua kemampuan kamu ini bukan hal yang baik atau hal yang bagus. Stop untuk merasa insecure dengan diri kamu. Kalau bukan kamu yang menghargai dan memanfaatkan diri kamu, siapa lagi? Oke, kalau tadi kita udah kupas tuntas tentang zona nyamannya kamu, mulai dari diri kamu yang sebenarnya, apa dan bagaimana hal yang menarik itu, juga energi utama atau kemampuan tersembunyinya kamu. Sekarang kita akan lihat sama-sama keuangannya kamu ya. Yang pertama, kita akan lihat tentang hutang karma kamu di masa lalu. Wow, ada banyak pesan ya yang harus kamu lakukan untuk menembus apa yang sudah kamu lakukan di masa lalu. Dan salah satu yang paling penting yang digaris bawahi banget sama semesta adalah sifat foya-foyanya kamu, sifat borosnya kamu. Ya, aku juga bingung sih mau ngomongnya gimana. Kamu yang biasanya keras dan punya tekad kuat, bisa-bisanya kamu malah terbujuk rayu dengan mengeluarkan banyak uang untuk hal yang gak penting. Bahkan bukan hal yang bisa menjadi
pegangan untuk kamu di masa depan. Padahal keuangan kamu di tahun kemarin tuh lumayan cuan, tapi kamu malah ceroboh dengan menggunakannya untuk kegiatan yang nggak punya kejelasan di masa depan. Bahkan untuk beberapa orang yang kamu pinjemin uang ya. Meskipun itu adalah orang yang kamu percaya, tapi harusnya kamu berhati-hati dan gak segampang itu ngasih apa yang kamu punya ke dia. Lalu ada kecerobohan di sini nih. Ada keteledorannya kamu yang nggak pernah mencatat keuangan kamu dengan cermat. Kamu ini kurang disiplin kalau menyangkut keuangan. Terlalu gampang dapetin uang juga bikin kamu terlalu ngegampangin semuanya. Kamu nggak peduli dengan apa yang udah kamu keluarkan dan nyebelinnya perasaan kamu malah biasa-biasa aja. Aduh. Mulai 2025 kamu nggak bisa gini lagi. Kamu harus merencanakan, mengelola, dan melakukan apapun yang berkaitan dengan keuangan ini dengan cermat ya. Pastikan untuk selalu disiplin dalam mengatur keuangan. Dan semesta benar-benar ngewanti-wanti kamu nih terkait pengeluaran kamu yang jor-joran ini. Terutama jangan lagi gampang memberikan uang atau pinjaman ke orang lain. Juga kurangin deh kegiatan-kegiatan yang gak jelas, bahkan kegiatan ngumpul-ngumpul gak jelasnya kamu, yang malah minta sumbangan atau minta pengeluaran dadakan. Bukan ngajarin kamu untuk pelit atau perhitungan ya, tapi kalau kegiatan yang kamu ikutin atau ngumpul-ngumpulnya kamu itu gak ngasih keuntungan, baik koneksi maupun cuan yang jelas, mendingan kamu kurangin ya. Atau kalau bisa kamu hentikan aja, cari lingkungan dan teman ngumpul atau ngobrol yang menghasilkan. Daripada kamu menghambur-hamburkan uang gak jelas kayak gitu, mending kamu sedekahin. Jelas manfaatnya, jelas berguna buat orang-orang yang menerima. Karena dia jelas membutuhkan, bukan yang malah bisanya menghabiskan uang yang kamu kumpulkan dengan susah payah, tapi gak ngasih manfaat apapun. Jangan cuman bikin orang senang dan nyaman aja, tapi kamu juga harus ngerasa senang. Intinya, kalau ke orang yang belum dekat, bukan pasangan, apalagi bukan orang yang berjasa buat kamu, please lah ya, jangan royal-royal banget. Sebab pola kamu mendapatkan keberuntungan karena lumayan cuan di tahun ini, tapi akan ada kerugian yang lumayan besar di sini sebab kecerobohannya kamu dalam mengambil keputusan. Juga sikap yang gak dewasa kamu dengan meninggalkan atau pergi dari masalah dengan cara mengabaikannya. Itu sangat-sangat merugikan kamu sendiri. Terlebih lagi kamu akan selalu menempatkan kepercayaanmu kepada orang baru. Kalau kamu hanya akan membiarkan masalah atau semua kekacauan ini dengan mendiamkannya atau menyerahkannya pada waktu supaya dia bisa selesai sendiri nih, sebaiknya kamu pikirkan lagi baik-baik deh. Sikap ini tuh yang menahan kamu untuk menjadi lebih, untuk yang menghasilkan cuan lebih banyak. Dan balik lagi ke orang baru itu ya, kepercayaan kamu yang terlalu tinggi ke orang baru nyatanya malah bikin kamu menderita kerugian yang lumayan, bahkan sampai harus berhutang. Sudah jatuh tertimpa tangga lagi. Walaupun setelah itu ada peningkatan keuangan seiring dengan tanggung jawab kamu yang semakin berat, tapi kamu malah semakin enjoy menikmati. Mungkin ini semacam pelampiasan dari kamu setelah dijatuhkan kayak gitu dan susah payah buat naik ditambah harus muter ide biar bisa melunasi hutang-hutang yang ada. Memang adaptasi yang kamu lakukan dengan cepat nyatanya membuahkan hasil dengan cepat juga. Keberanian kamu menerima pekerjaan baru serta keinginan untuk belajar agar mampu lebih membuat siapapun tercengang dan merasa nggak nyangka ya. Tapi tetap hati-hati ya, halangan kamu adalah salah menaruh kepercayaan ke orang lain. Terlebih orangnya ini adalah orang baru yang kamu juga kenalnya hanya dari katanya dan katanya. Hati-hati ya. Selain itu, kecerobohan kamu dan sikap gak dewasa dari diri kamu bikin keberuntungan kamu tersendat-sendat datang ke kamu nih. Perhatikan lagi apa yang udah kamu lakukan dan juga keputusan yang kamu ambil. Jangan sampai semua yang udah kamu lakuin dengan susah payah itu menjadi berantakan, gak maksimal dan hanya jadi penghalang kamu atau malah jadi penghambatnya kamu. Nah, sekarang apa hal pertama yang perlu kamu perbaiki nih? Yang perlu kamu perbaiki untuk di 2025. Yang pertama kali harus kamu lakukan itu supaya nggak kejadian lagi.
Pertama, ya memang kamu akan diminta untuk flashback ya. Flashback lagi dengan keadaan yang sudah kamu lalui selama 1 tahun ini. Selama 1 tahun kemarin, 2024. Memang 2024 itu adalah tahun yang penuh perjuangan juga puncak harapannya kamu untuk merubah masa depan. Karena ternyata kamu memang sepenasaran itu ya, pengen segera 2025. Bahkan di awal tahun kemarin, 2024 itu, kamu sempat berpikir kalau tahun yang kamu jalanin itu 2025, padahal itu 2024. Ya memang se-excited itu kamu. Gunakan dengan baik potensi yang udah kamu dapetin sekarang. Kamu udah punya pengaruh yang besar dan pondasimu pun udah kuat. Sudah saatnya untuk kamu memanfaatkan ini semua. Meski ada suara-suara sumbang yang ganggu telinga kamu, abaikan aja itu semua. Mulailah untuk melakukan apa yang sudah kamu rencanakan selama ini. Selesaikan setiap masalah atau halangan yang datang dengan sesegera mungkin. Jangan menunda-nunda setiap pekerjaan yang datang. Bergeraklah secermat dan seefisien mungkin. Gunakan semua sumber daya atau bakat yang kamu punya dan kombinasikan dengan ide-ide kamu. Perhatikan untuk cek secara menyeluruh sebelum kamu eksekusi apakah resikonya besar atau kecil. Segera perbaiki semua kesalahan yang ada meski hanya kecil dan cek berkala. Jangan malas apalagi sampai menundanya ya. Sekecil apapun keuntungan yang kamu peroleh, jangan dipandang rendah atau remeh. Belajarlah untuk menghargai setiap hasil dari jerih payah yang sudah kamu lakukan. Jangan terlalu tamak dengan hasil yang ada. Meskipun sedikit, kalau dia itu hasilnya terus-menerus, pasti hasilnya bakalan banyak. Bukankah keuntungan kecil yang terus-menerus itu lebih baik daripada keuntungan yang besar namun hanya sesekali dan sulit diprediksi kapan keluarnya? Jadi fokuslah pada proses seperti yang sudah kamu alami dan jalani selama ini. Jangan terpengaruh pada omongan orang-orang luar yang cuman berorientasi pada hasil. Percaya dengan kerja keras kamu, percaya pada usaha kamu, gak ada yang bisa diandalkan selain diri kamu sendiri. Orang lain hanya bisa berteriak untuk kamu. Jika kamu berhasil, mereka akan berteriak memujimu, sembari mengatakan kalau kamu adalah salah satu bagian dari mereka. Entah kamu itu temannya, sahabatnya, saudaranya, atau bahkan kekasihnya. Tapi sebaliknya, kalau kamu jatuh, mereka juga hanya bisa berteriak memojokkan kamu sambil menjauhi kamu. Jadi berhentilah untuk terlalu percaya pada orang lain. Secukupnya aja ya, baik orang lama maupun orang baru. Semuanya sama aja jika hanya menghampirimu pada saat kamu berhasil. Yang sulit itu menemukan dan menjaga orang yang tulus ke kamu, yang mau menerima kamu di saat susah, juga menerima kamu tanpa tapi. Cuman ya gitu, godaan terbesar justru datang saat kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan. Apakah kamu akan tetap memilih dia yang menemani kamu, atau kamu malah berpindah ke hati yang lain? Nah, nanti kita akan lihat ini di percintanya kamu ya. Apakah di tahun 2025 ini kamu ada niatan untuk punya pacar atau pasangan baru di tahun baru? Oh iya, sejalan dengan keberhasilan keuangan kamu nih, akan ada tawaran yang menggiurkan untuk kamu di 2025. Gercep ya, tangkap peluang yang gak akan pernah kamu dapetin lagi. Harus tetap berhati-hati karena tawaran ini akan mengikat kamu sampai 2 atau 3 tahun ke depan. Jadi, apa yang kamu putuskan di akhir tahun 2024 ini akan mengikat kamu sampai ke 2026 atau 2027. Wow, lama juga ya. Nah, kamu harus benar-benar mempertimbangkan semuanya dan dicek semua hal yang menyangkut itu. Lalu, yang harus kamu lakukan berikutnya adalah sabar dan fleksibel dalam menghadapi perubahan yang terjadi. Akan ada banyak emosi di sini terkait dengan keputusan kamu tadi ya. Jadi, setelah kesempatan baru itu datang, yaps, kesempatan yang bakal ngikat kamu sampai di 2026 atau 2027 mendatang, kamu akan dihadapi dengan berbagai dilema nih, baik dari dalam diri kamu ataupun dari luar. Jadi berhati-hatilah dalam mengambil keputusan, jangan terburu-buru dan periksa lagi semuanya. Lalu akan ada masalah nih di pekerjaan baru itu. Masalah ini lebih ke intern ya, lebih ke dalam lingkungan kerja itu sendiri. Jadi kamu butuh stok sabar yang banyak dan bersikap fleksibel dalam menghadapi perubahan yang akan datang itu.
Nah, itu tadi tentang keuangan juga karir kamu di 2025. Selanjutnya kita cek percintaannya kamu ya. Kita kupas tentang apa yang menghalangi kamu untuk bertemu dengan orang yang kamu sukai, lalu di mana dan kapan bertemu juga pasangan yang tepat nih untuk kamu. Apa yang menghalangi kalian untuk bertemu? Apa yang menjadi penghalang dalam hubungan kalian? Baik kamu yang jomblo maupun yang sudah punya pasangan, permasalahan kalian ini sama ya. Dasarnya sama, diawali tadi aku udah sempat singgung soal mantan ya. Jadi kamu sebenarnya masih belum bisa lepas dari bayang masa lalu. Ini lumayan kompleks ya, keterikatan kamu dengan orang di masa lalu itu masih erat sekali. Walaupun kamu udah berusaha nih untuk melepaskan ikatan emosional itu. Sekali waktu, kamu masih dapat mengingat dengan jelas hal yang menyakitkan yang pernah kamu rasakan di masa lalu. Kamu belum bisa untuk mengikhlaskan apa yang sudah terjadi. Buruknya, secara nggak sadar, kamu malah menikmati trauma dari masa lalu ini sebagai candunya kamu nih. Contohnya gini, kamu pernah ditinggalkan oleh seseorang di saat lagi sayang-sayangnya, ditambah di saat itu kamu secara nggak sadar udah melepas apa yang kamu miliki supaya lebih prioritasin dia. Kamu yang ditinggalin itu ngerasa sakit banget dan di puncak sakit itu kamu bertekad nggak akan menemui dia atau nerima dia lagi seandainya dia datang. Dan sialnya, dia datang dan kamu terima. Siklus itu berulang sampai di satu titik kamu berpikir memang seperti itu hubungan yang dewasa. Lalu tiba-tiba kamu ditinggalkan dan dia nggak pernah balik. Berjalannya waktu, kamu ngerasa udah sembuh dari luka dan jalin hubungan baru. Di sini masalahnya. Kamu memperlakukan orang baru sebagaimana kamu dulu diperlakukan. Kalau orang bilang itu pelampiasan, padahal sebenarnya kamu sudah terpapar pemahaman yang salah. Saran aku, putuskan keterikatan itu. Buang semua hal yang negatif yang pernah kamu dapatkan di masa lalu. Sesuatu yang salah yang tidak seharusnya jadi patokan atau dasar dari mencintai pasangan. Tidak perlu malu atau takut untuk melepaskan atau bahkan mengakui itu semua ya. Kamu cukup perlu jujur dengan dirimu sendiri. Perlahan-lahan membuka diri, membuka pikiran bahwa itu adalah hal yang salah. Kosongkan diri kamu untuk menerima hal baru yang positif yang sudah semestinya. Ini hanya bentuk kesalahpahaman yang kamu salah pahamin aja. Dan hal lain yang harus kamu lepaskan adalah berhenti menyalahkan diri sendiri karena ketidakcakapan kamu. Ini benar-benar bahaya ya. Berikutnya, kapan dan di mana nih kalian akan bertemu? Di sini, kalian sedang bersama-sama menyembuhkan luka. Kamu dengan caramu dan dia dengan caranya. Kalian akan sama-sama seperti melihat cermin diri masing-masing di dalam diri satu sama lain. Dan awalnya kalian masing-masing menarik diri, membatasi diri masing-masing, sampai akhirnya kalian sadar berhubungan lebih dekat dan menjalin hubungan serius setelah melalui proses dan obrolan yang panjang. Tentu di saat itu kalian sudah selesai dengan diri kalian masing-masing. Dan di mana bertemunya? Di tempat yang mirip dan momen yang sama seperti saat kamu pertama kali bertemu dengan cintamu di masa lalu. Tempat yang membuatmu terluka sekaligus merasakan kebebasan di waktu yang sama. Gak apa-apa, itu semua hanya rangkaian proses dari semesta untuk membuatmu lebih baik dan layak untuk bertemu dan bersama dengan orang yang tepat. Seseorang yang baik untuk kamu yang juga lagi berusaha memperbaiki diri. Orang ini mempunyai pengalaman hidup yang banyak. Dia sudah melewati berbagai macam kondisi dan bertemu juga menjalin hubungan dengan banyak orang. Seseorang yang pernah terluka jadi takut terluka atau melukai pasangannya. Orang yang lembut dan juga keras. Bersamanya kamu akan selalu dituntut untuk disiplin, belajar melihat segala hal dengan sudut pandang yang beragam. Juga kamu akan diminta untuk lebih cekatan dan praktis dalam waktu yang bersamaan. Ini karena latar belakang hidupnya yang keras ya, sampai menuntut dia untuk selalu bisa mengandalkan diri sendiri.
Perjalanan dan proses kalian tidak mudah sebab kalian akan bertemu dan sering bertengkar karena sisi buruk masing-masing. Kamu yang overprotective dan posesif juga harus menghadapi dia yang selalu ingin menang sendiri di setiap hal atau perdebatan apapun. Yang pasti ini membuatmu lelah sebab egois juga dramanya dia yang gak pernah kamu temui saat menjalin hubungan dengan siapapun. Memang ya, ada kelebihan, ada juga kekurangan yang harus kamu terima. Ambil positifnya aja sebab dia mampu mengimbangi gila kerjanya kamu, juga sikap friendly-nya kamu ke orang-orang. Dan jangan lupa dengan posesifnya, kamu yang sering bikin pasangan kamu dulu ngerasa gerah dan sulit bergerak. Padahal kamu hanya ingin selalu ada dimanapun dan kapanpun bareng pasangan ya. Baiklah, itu tadi pesan-pesan dari semesta untuk kamu yang berzodiak Scorpio. Untuk zodiak lainnya, silakan cek di video aku lainnya. Terima kasih sudah mengikuti hingga akhir. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan lonceng supaya kamu update terus bacaan-bacaan aku lainnya. See you di bacaan berikutnya. Salam Rahayu.